Wanita ini dengan panik memasukkan putranya ke dalam perahu di tepi sungai. Tiba-tiba sebuah busur dan anak panah terbang. Wanita itu jatuh dan meninggal di tempat. Anak laki-laki di atas kapal itu hanyut bersama air. Mengambang di sungai selama 3 hari 3 malam. Tidak ada yang memperhatikan. Dia sangat lapar sehingga dia hanya bisa menggerogoti pakaiannya. Yang paling berbahaya adalah, air terjun setinggi 100 meter berada di depannya. Bocah itu jatuh ke hilir dengan perahu bergetar hebat. Namun sebuah keajaiban, bocah itu dapat bertahan. Namun sedetik kemudian, ada 2 ekor sapi datang. Mereka menggelengkan kepala, melihat makanan di depan mata membuatnya meneteskan air liur. Bocah itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih kepalanya. Langsung menghancurkannya menjadi genangan air. Tak lama kemudian perahu itu kandas di tepi sungai. Sepasang suami istri tua kebetulan lewat, menemukan bocah itu tidak sadarkan diri. Kemudian membawa pulang anak itu, dan merawatnya dengan baik. Dalam sekejap mata, 18 tahun berlalu, anak itu telah dewasa, karena energi bawaan, tidak ada tempat untuk melampiaskan. Jadi ayahnya secara khusus membangun penggilingan batu seberat 1000 pon untuknya. Manusia terus mendorongnya setiap hari untuk menyingkirkan kelebihan kekuatan. Meski begitu, dia masih merasa penuh energi. Jadi dia pergi ke hutan untuk memeluk pohon besar yang kokoh. Dengan lembut mencabut pohon itu. Terlihat sangat bersemangat. Saya merasa telah menemukan rahasia untuk menjadi kaya. Dia menyuruhnya untuk terus mencabuti pohon itu. Bersiap untuk dibawa ke pasar agar ditukar dengan makanan. Dan dia berdiri di sampingnya dengan kapak untuk membantu. Tanpa diduga, tiba-tiba seekor beruang besar datang. Menamparnya dan jatuh ke tanah. Kepalanya mendengar dengungan konstan. Setelah ia mendengar gerakan itu, dia segera bergegas. Melihatnya terbang dan menendang beruang itu ke tanah. Tanpa diduga, beruang dengan cepat berdiri. Beruang besar itu mengayunkan tangannya dan menamparkan punggung Tuan Men dengan kasar. Dia kemudian memeluk tubuhnya erat-erat di lengannya. Otot-ototnya bergetar dan langsung merobohkan beruang itu. Dia kemudian mengangkat tinjunya untuk melawan binatang raksasa itu. Selanjutnya, pertempuran besar terjadi. Beruang besar itu membuka mulutnya dan berteriak. Tidak lama kemudian dia kehabisan napas. Tetapi ayahnya perlahan menutup matanya lagi. Pria yang kehilangan ayahnya ini langsung marah. Dia mengangkat beruang itu dengan tangannya dan melemparkannya ke udara. Ia bahkan tidak mengerti kematian. Saya sendiri mati di tangan manusia. Sejak kematian ayahnya, Men sangat sedih dan murung sepanjang hari. Ia hanya membawa penggaruk batu. Dengan ribuan bajak di padang pasir untuk buang air. Otot-ototnya yang gelap dan kokoh berkilau di bawah sinar matahari. Sesuatu yang besar terjadi di rumah. Setelah Men mendengar ini, dia dengan panik berlari pulang. Menemukan sang ibu pingsan di tanah. Dia menangis dan mengguncang ibunya. Untungnya tidak terjadi masalah besar. Setelah ibu bangun, ibu dengan ketakutan memberitahu Men. Ada monster yang sangat mengerikan di rumah. Sehingga membuatnya pingsan di tempat. Begitu dia selesai berbicara, matanya melebar. Kemudian terdengar suara gemuruh di langit. Manusia berdiri untuk melihat bahwa dia hampir diancam dengan kematian. Melihat seekor lebah kuning super besar muncul di langit. Dia segera berlari ke lesung batu untuk mengambil tongkat besar. Pegang dengan kedua tangan dan tusuk mata lebah kuning. Lebah kuning segera berdengung tanpa henti. Dia terus meningkatkan kekuatan pokingnya di atas. Tapi tetap tidak bisa mengusirnya. Bahkan tongkat kayu tebal pun tergigit olehnya. Dia berbalik dan mengambil kapak besar. Melemparkannya ke mulutnya. Lebah kuning yang terluka akhirnya mendarat di tanah. Tapi kekuatan bertarungnya masih sangat kuat. Sayap yang mengepak cepat ini langsung membuat Men terbang beberapa meter. Ketika dia melihatnya, dia sepertinya akan dihancurkan olehnya. Pria itu dengan cepat mengambil tongkat dan menikamnya di leher. Tanpa diduga, seluruh tubuhnya memancarkan tegangan yang sangat tinggi. Listrik yang dihasilkan mengagetkan Men. Dia tidak sengaja menusuk lebah kuning itu beberapa kali sebelum dia menutup matanya dan pergi. Men kemudian meletakkan jasad ibu di atas pohon. Api membawanya ke surga, bahkan rumah kecil tempat dia tinggal selama bertahun-tahun dibakar olehnya. Karena dia tidak ingin menyimpan tempat yang memilukan ini. Saudara di desa memberitahunya, raja merekrut pengawal untuk sang putri. Men merasa telah menemukan kembali tujuan hidupnya. Malam itu ia pergi ke istana untuk wawancara. Dia dengan mudah mengalahkan 2 prajurit di depan raja dan putri. Tetapi raja merasa bahwa ini tidak cukup untuk membuktikan kemampuannya. Jadi dikirim 2 gerbong. Bagian dalam roda bertatakan pisau tajam. Untuk sementara menakuti otot. Hanya melihat para prajurit dengan keras memukuli kuda. Kereta itu dengan cepat berlari melewatinya.
Melihat kakinya akan dipotong oleh pisau besar di roda, dia membuka tangannya dan melompat. Begitu saja, dia berhasil lolos dari kecelakaan. Sang putri di tribun langsung ditundukkan oleh penampilannya yang garang. Tapi raja tidak membiarkan dia melewati pintu dengan mudah. Dua kereta melaju lagi. Kali ini Men tidak bisa lepas.